Ada yang bilang Pak Jokowi sekarang lagi gamang. Dukungannya kemungkinan kalau nggak Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo. Artinya Pak Prabowo punya peluang yang besar untuk didukung oleh Presiden Jokowi. Gue bingung, masa sih? Coba deh, inget-inget deh. Pak Prabowo itu, kalaupun sekarang jadi menterinya Pak Jokowi, menjadi menteri yang seolah-olah paling loyal, kan pernah 2 kali jadi seterunya Presiden Jokowi. Kita ingat 2014, kita ingat juga 2019. Itu catatan sejarah. Artinya hampir 5 tahun yang lalu itu sudah luar biasa pertempurannya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Fitnah-fitnah, isinya yang sangat memojokkan, itu juga di approval atau katakanlah dibiarkan oleh kelompok-kelompok yang saat itu mendukung Pak Prabowo. Dan menurut Pak Amin Rais misalnya, kalau dia atau Anies gak jadi maju, maka Amin Rais akan sangat mendukung Pak Prabowo. Itu kata Amin Rais. Artinya apa? Pak Prabowo adalah kolam yang terbuka bagi lawan-lawan Pak Jokowi. Yang dulu sebagai oposan, yang dulu sebagai lawan, yang dulu sering mengkritisi, menghantam, dan kemudian seolah-olah menjadikan Pak Jokowi sebagai penguasa atau presiden yang jahat, itu ruangnya terbuka untuk ditampung di gerbongnya Pak Prabowo. Karena itu menurut gua agak aneh logikanya, kok Pak Jokowi dianggap punya peluang untuk mendukung Prabowo. Emang Pak Jokowi lupa sama sejarah? Kan enggak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, inget dong, hari ini dalam perkembangan politik, Sandiaga Uno itu keluar dari Gerindra dan kemudian sekarang masuk ke P3. Apakah Sandi keluar begitu saja tanpa ada arahan, tanpa ada konfirmasi, tanpa ada dialog atau konsultasi dengan Pak Jokowi? Karena kan Sandi adalah menteri dan dia ada dalam pemerintahan Pak Jokowi. Gue sih amat yakin keluarnya Sandi dari Gerindra juga atas restunya Pak Jokowi. Nah, kalau Sandi saja direstui keluar dari Gerindra, pindah dari gerbongnya Pak Prabowo, terus kita masih mau yakin asumsi bahwa Jokowi punya peluang mendukung Pak Prabowo. Gue nggak yakin tuh. Fenomena-fenomena ini yang bisa kita lihat. Bahwa kemudian Pak Prabowo masih ada dalam lingkarannya Pak Jokowi karena dia sebagai menteri, oke. Bahwa Pak Prabowo sekarang menunjukkan ketaatan total, oke. Ketaatan yang seolah-olah taat, iya. Tapi harus dicatat dong, dia pernah minimal 2 capres yang lalu bermimpi jadi presiden. Dan ketika mimpi jadi presiden, dia beranggapan Jokowi adalah lawannya. Artinya, secara konseptual, pikiran Prabowo untuk membangun Indonesia sudah berlawanan dengan pikiran Pak Jokowi untuk membangun Indonesia. Kalau sama, kenapa mereka harus berhadapan-hadapan atau bertarung dalam 2 kali pilpres? Jadi ketika pikirannya sudah berlawanan, logika yang paling sederhana. Mungkin nggak orang yang menjadi penantang Pak Jokowi dan ingin membangun Indonesia dengan caranya, karena itu dia dulu menjadi calon presiden, lalu bisa melanjutkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh Pak Jokowi? Kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa nggak mungkin? Ya dulu saja tahun 2014, tahun 2019, dia masih merasa yakin dia yang paling benar untuk menjalankan roda pemerintahan Indonesia ke depan. Karena itu dia melawan Pak Jokowi, bahkan dengan keras. Loh sekarang kok tiba-tiba ada asumsi dialah yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau yang sudah dijalankan oleh Jokowi. Itu kan sama aja cara berpikirnya lompat-lompat. Logikanya lompat-lompat. Oh, memang dari awal dan sejak lama settingnya sudah berhadap-hadapan. Bahwa sekarang dia ada atau menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, iya. Karena sebagai menteri dia harus tunduk patuh dong dengan atasannya.
Sebagai menteri dia harus tunduk patuh dengan presidennya. Sehingga kemudian sikapnya itu lebih pada penghargaan kepada atasannya. Ini wajar-wajar aja kalau menurut saya. Wajarnya kenapa? Karena memang posisi Pak Prabowo sekarang adalah posisinya sebagai menteri. Sikapnya terhadap Pak Jokowi adalah sikapnya sebagai menteri kepada presiden. Tapi lain soal kalau seandainya Pak Prabowo sudah jadi presiden, apakah sikapnya akan sama, penghormatannya akan sama, respeknya akan sama? Enggak deh, gue sih nggak yakin. Kenapa? Karena sudah punya kekuasaan. Jadi asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu sekarang sudah sumeleh, sudah lebih Jokowi banget gitu, menurut gue adalah asumsi-asumsi yang melompat. Dan ini adalah yang bisa merancukan kita untuk melihat peta politik Indonesia. Gitu loh. Gue sih jujur-jujur aja. Gue melihat peluang Pak Jokowi untuk mendukung Pak Prabowo sama tipisnya seperti Pak Jokowi dukung Anies. Kenapa? Ya Anies udah jelas-jelas lah. Sekarang ini menampilkan sikap sebagai oposan. Sebagai orang yang berbeda. Ya kan? Tapi kan dulu Anies adalah orang dekatnya Pak Jokowi juga. Dia pernah menjadi juru bicara, pernah jadi menteri yang kemudian dipecat. Dan pada akhirnya sekarang menjadi oposan. Kalau Pak Prabowo sebaliknya kan, 2 periode atau 2 kali pilpres sebagai lawannya Pak Jokowi dengan pilpres yang sangat keras. Dan kemudian dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Kadrun-kadrun itu masih punya mulut yang sangat kotor ketika bicara soal Jokowi. Dari mana itu sumbernya? Ya dari pilpres yang lalu. Pilpres yang lalu kan memperhadapkan cuma 2, Jokowi sama Prabowo. Terus ketika fitnah-fitnah itu bertebaran kan juga nggak dicegah. Kan juga dibiarkan saja. Bahkan sampai saat ini saya atau kita lah nggak pernah dengar tuh ada satu statement yang bernada dukungan dari Fadlizon misalnya kepada pemerintahan Jokowi. Kita nggak pernah dengar. Kenapa? Karena menurut gue sih simpel. Karena Fadli memang diposisikan untuk mengelus-ngelus kelompok yang masih benci sama Pak Jokowi. Yang tidak suka dengan pemerintahan Jokowi. Tetap dirawat, tetap dielus-elus agar suaranya bisa dimanfaatkan untuk mendukung Pak Prabowo. Nah kalau kelompok ini masih dirawat, masih dielus-elus, terus kita yakin gitu, nanti ketika Prabowo jadi presiden, dia akan mirip atau melanjutkan apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Sungguh, gua nggak pernah yakin seperti itu. Menurut gua, peluang Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo sama tipisnya seperti peluang Jokowi mendukung Anies Baswedan. Itu aja. Gua cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya terserah Anda. Terima kasih.